Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 25. Saya bacakan ayatnya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi seorang Israel masih mengeluh karena perbudakannya, dan mereka berseru-seru sehingga teriak. Mereka meminta tolong karena perbudakannya itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini perikopnya saya ambil dengan judul Allah mendengar jeritan orang-orang tertindas. Saya mempunyai sebuah kisah pengalaman yang menarik yang akan saya bagikan Bapak Ibu. Suatu ketika, saya mempunyai saudara yang bukan seiman. Keluarga ini merupakan keluarga masyarakat suku Melayu asli, dan mereka tinggal di daerah Populauan yang menetap di daerah pinggiran kampung di sebuah daerah di Kota Batam. Berawal saya dekat dengan keluarga ini waktu itu, sang ibu berjualan kecil-kecilan, yakni berjualan bandaram. Bandaram ini merupakan makanan khas daerah Melayu. Makanan daram ini berisi udang dan ikan tamban. Ini merupakan salah satu makanan favorit saya juga, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan ibu ini berjualan bandaram ini merupakan dia sebagai tulang punggung keluarga, karena suaminya yang cukup tua tidak bisa lagi melaut untuk memberikan nafkah kepada keluarga, dan ibunya lah yang bekerja. Dan anaknya yang pertama masih belum dapat pekerjaan, yang kedua masih SMA, dan mereka masih perlu biaya besar dalam sekolahnya. Bapak Ibu ya sudah saya terkasih, suatu ketika saya datang ke sana ingin membeli bandaram. Ternyata kompor sang ibu yang digunakan selama ini rusak. Setelah beberapa hari dia menunggu seorang koperasi yang lewat, tidak lewat-lewat Bapak Ibu saudara terkasih. Dia ingin meminjamkan uang dari koperasi. Ternyata tiba-tiba saya datang, saya hampiri, saya mau membeli bandaram ini. Saya bertanya, kok ketutup ibu? Dia tanya, saya, kok tutup mak? Saya panggil dia mak. Mak bilang begini kepada saya, tidak, ini ada masalah sedikit lah nak, kata dia. Kami tak bisa jualan, kata mak. Kenapa mak? Saya tanya. Ternyata kompornya rusak. Dengan wajah sedih dia menceritakan kompornya yang dia pakai untuk berjualan selama ini rusak, dan dia belum mampu membelinya. Dan dia tersedih dan dia cerita bahwa dia akan meminjam uang kepada koperasi. Seketika itu juga saya pergi ke daerah Nagoya, saya belanja kompor dan kuali yang baru untuk dia. Saya antarkan ke rumahnya dan memberikan kepada keluarganya. Mak, ini saya bisa berikan buat mak. Jualanlah besok ya, saya bilang. Keluarganya menangis, dia menangis dan berterima kasih. Dan saya bilang, ini kompor dan kuali saya berikan cuma-cuma untuk keluarga kita, untuk menafkahi keluarga mak. Dia peluk saya, dia cium saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia berterima kasih, dia menganggap saya sebagai anaknya, Bapak Ibu terkasih. Yang luar biasanya setiap Natal beliau mengantarkan saya makanan, kembang loyang, bahkan kue-kue kering lainnya. Dan luar biasa, saya bilang, ngapain diantar mak? Tak usah, saya bilang. Ternyata dia bilang, inilah hak dari mak untuk anaknya yang mau Natalan. Mikirkan anak lebaran, ya inilah yang bisa saya berikan, sumbangsi saya sebagai orang tua kepada anak. Luar biasa saya bangga dan terharu. Suatu ketika terjadi Bapak Ibu Saudara, dengan kesibukan saya yang luar biasa, dengan waktu yang tidak mungkin untuk bertemu, saya rindu berat, ingin datang ke keluarga, ingin melihat bagaimana keadaan mereka. Tapi dengan kesibukan saya terus saya menolak untuk nantilah. Dan waktu itu terus berlalu. Ternyata ketika saya datang, suatu ketika saya hadir ke rumah mereka dan saya melihat sang ibu sedang terbaring. Dan saya menangis. Ternyata sang ibu sudah 3 bulan terkena stroke. Dan ternyata apa yang saya rindukan selama ini terjawab, bahwa saya harus melihat keluarga tersebut. Akhirnya ternyata untuk menghidupi keluarganya, dia harus berutang kanan kiri, meminjam sana, meminjam sini untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berusaha untuk membantu apa yang bisa saya bantu, dan saya akan menolong apa yang bisa saya tolong. Luar biasa semangat ibu, luar biasa. Dia semangatnya yang luar biasa akhirnya membuat dia sembuh dan keluarganya mulai bangkit, anaknya menikah,
taraf keluarganya naik, dan luar biasanya anaknya laki-laki yang nomor 2 yang sudah tamat sekolah pergi bekerja di Abu Dhabi dan bekerja sebagai anak kapal. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana buat setiap orang. Tuhan punya berkat luar biasa buat kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Setiap cobaan memang akan datang dalam hati kita. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan mengimani bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita, pasti tidak akan pernah disia-siakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari cerita tadi membayangkan saya bahwa sebagai umat kita juga ditantang untuk tugas itu, menjadi telinga mendengar jeritan orang-orang yang teraniaya, sekaligus mengulurkan tangan dan menolong seperti mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkait dengan badai corona COVID-19 ini, sungguh luar biasa kita diingatkan dengan Alkitab ini. Tuhan memperhatikan mereka, setiap orang yang menjerit, bangsa Israel menjerit pun Tuhan perhatikan. Apalagi kita sebagai manusia, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya percaya Bapak Ibu, saudara dan saya, Dia tidak akan pernah meninggalkan sedikit pun, karena Dia akan menolong. Karena jalan hidup orang benar selalu akan diselamatkan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya menjadi alat tentunya. Kita yang mampu, mari kita bekerja sama, kita menggugah sama-sama, kita memberikan yang terbaik. Inilah persembahan dupa yang harum buat kemuliaan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini saya belajar bagaimana kita tentang Alkitab tadi, bagaimana sebagai anak yang muda ini memukul saya, mengajarkan saya untuk apa yang bisa saya buat. Dan bukan saya sudah berbuat, saya bukan mengatakan saya sudah buat ini loh, saya sudah begini loh, jangan pernah. Tapi katakan apa yang akan saya buat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang bisa saya lakukan dengan badai ini Tuhan. Saya akan buat dari yang terkecil. Tidak harus besar, tapi berdampak. Tidak harus berlebih, tapi punya kualitas. Karena kita anak-anak Tuhan punya kualitas, kuantitas, dan integritas. Siapa kamu? Kalau kamu yakin kamu anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita akan lakukan pengorbanan seperti Tuhan di kayu salib. Tuhan mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita. Pada hari-hari ketiga Dia bangkit daripada orang mati. Dia memberikan kemenangan biar setiap orang yang percaya tidak akan pernah binasa, melainkan hidup yang kekal. Sama seperti itu, kita percaya kualitas dan hidup kita menjadi penolong bagi orang lain. Karena jeritan orang-orang yang teraniaya Tuhan pasti dengar, dan kita sebagai anak-anaknya. Di dalam nama Yesus saya percaya kita, saudara dan saya, menjadi berkat. Amin.